untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Waktunya kami hadirkan bahasan religi di Mutiara Pagi. Pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung bersama narasumber kita dari Pokjalu Provinsi Sumatera Selatan adalah Ustadz Kiai Haji Torhamun SHG. Kita akan membahas mengenai keluarga bahagia di era milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata. Sehat selalu, Bu. Alhamdulillah sehat selalu. Ustadz sehat juga ya, alhamdulillah ya Ustadz ya. Iya. Amin. Ya. Baik Ustadz, perbincangan kita ini mengenai keluarga bahagia di era milenial, begitu ya Ustadz ya? Iya. Sebelum pendengar tanya jawab bergabung bersama kita, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu Ustadz untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa masnana Sayyidina Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiti jannah. Pendengar RRI saat dimanapun berada, alhamdulillah, syukur kepada Allah bahwa tetap kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang hidup itu yang diharapkan kebahagiaan. Jadi baik waktu kecil ingin bahagia, ketika sudah berkeluarga ingin bahagia, dan seterusnya. Ketika sudah punya anak ingin bahagia, dan ketika sudah punya cucu juga bahagia. Nah, dalam riwayatnya Rasulullah bersabda dalam Sufyan, kullu syai'in samanu. Setiap sesuatu wahalawatu samanu. Setiap sesuatu itu harus ditebus, ada masanya. Begitu juga kebahagiaan. Orang tidak diharamkan bahagia dalam kehidupan yang sederhana, dan boleh juga dengan kekayaannya dia juga bahagia. Bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang 3 hari tidak makan di keluarganya karena kesederhanaannya, tapi keluarga bahagia. Begitu juga kedua menantu Rasulullah, yang satunya Sayyidina Utsman Dzul-Nurain, yang wafi riwayatin pernah bersedekah dalam ekspedisi Tabuk 850 ekor unta lengkap dengan akomodasinya dan 120 kuda perang dengan akomodasinya. Beliau juga bahagia. Ini adalah contoh yang kompleks dalam kehidupan minasabiqun awalin para pendahulu. Untuk itu maka diharapkan lebih-lebih di era milenial ini disinyalir oleh Rasulullah, indah baini yadai sah, nanti di penghujung mendekati hari kiamat, umurun tidak akan engkau temui permasalahan hidup yang kompleks, yang sama. Maka kita sering melihat betapa keluarga muda yang baru seumur jagung sudah bercerai kaki, sehingga banyak terjadi
apa itu bibit bibit the broken heart, keluarga-keluarga yang broken, anaknya terpisah dari ibu dan ayahnya, sehingga akan menjadi generasi yang terluka. Demikian untuk membuka Pak Data. Terima kasih untuk bisa sambung kembali. Baik, terima kasih Ustadz. Lanjut, silakan pendengar. Kita langsung tanya jawab pada Ustadz Turhamun. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana, Pak? Ini dengan Pak Winarno di Lebong Siarang. Pak Winarno di Lebong Siarang. Mau nanya apa, Pak? Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema apa boleh nih Bapak Ustadz? Boleh silakan, Pak. Ada ini falsafah Jawa Bapak Ustadz. Halo. Ada falsafah Jawa Ya, gimana? Halo, Pak. Mohon izin nih, Pak. Halo. Ustadz Turhamun bisa menangkap suara Bapak ini nggak, Pak? Ustadz? Banyak trouble ya. Iya. Pak Winarno ya tadi ya. Pak, tolong agak dekat sedikit, Pak. Suaranya itu sama telepon, terus radionya tolong dikecilkan, Pak. Volumenya. Sudah Ibu. Dicoba kembali, Pak. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah falsafah Jawa Bapak Ustadz. Dengarso Sustilodo, Igmatio Bangun Karso, Sukuri Hanjayani. Jadi pemimpin itu di depan, jadilah tauladan. Kalau berada di tengah merangkul, kalau di belakang mengamati Bapak Ustadz. Di sini yang dimaksud pemimpin yang bagaimana juga Bapak Ustadz? Baik, itu saja pertanyaannya. Ya, pemimpin yang gimana Pak Tata maksudnya? Yang dimaksud pemimpin di sini ini yang pemimpin yang bagaimana juga Pak Ustadz? Pemimpin yang dimaksudkan dalam peribahasa Jawa ini loh Pak, yang disampaikan oleh Pak Winarno. Bapak menangkap tidak? Pemimpin itu batasannya sampai di mana ya Bapak Ustadz? Apa tadi kalau nggak salah ada tuturi handayaninya gitu loh Pak. Oh ya. Iya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Winarno. Ya. Pemimpin dalam bahasa Jawa itu kan sebuah tradisi filsafat yang agung ya. Ing ngarsa sung tulodo itu dalam redaksinya. Jadi seorang pemimpin itu bisa menjadi contoh dari semua hal. Ing ngarsa sung tulodo, dari perilakunya, dari semuanya lah, kehidupannya menjadi contoh bagi rakyatnya. Ing madya mangun karso, untuk para eksekutif ya, para itu orang-orang yang birokrat itu dia memberikan pengayoman mangun karso. Jadi kehendak-kehendaknya itu bisa menenteramkan rakyatnya di birokrat, baik di institusi apapun, di kejaksaan, di kepolisian, itu bisa mengayomi. Tutwuri handayani. Nah, gitu ketika kita di belakang menjadi orang biasa, itu sebenarnya kan konsep Islam. Du'afa. Itu. Bisa khail aghani kan itu kan. Bil ilmi ulama wa bil adlil umara. Jadi 4 pilar itu kan. Dengan kepemimpinannya yang adil ya gitu kan. Dengan loman itu ya, yang suka memberi dari orang-orang yang kaya, yang dengan hartanya suka memberi, dan doa dari orang-orang yang kecil, rakyat kecil, maka di situ itulah akan terjadi ketentraman dalam kehidupan. Demikian Pak Tata. Baik, sudah jawab ya Pak Winarno. Lanjut, silakan pendengar. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa? Di mana? Bunda Ida Arifin di Banyasin. Bunda Ida di Banyuasin. Silakan Bunda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Iya Pak Ustadz, apakah yang namanya hidup bahagia tuh mereka mempunyai harta yang banyak gitu, atau bisa ini Pak Ustadz, mempunyai harta tapi tidak beriman, tapi kan hidup sederhana tapi mempunyai iman yang kuat pada Allah. Apakah begitu Pak Ustadz? Oke. Iya, itu aja pertanyaan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Jadi salam muqaddimah tadi sudah digambarkan kan Mbak Tata. Ma huwa khalwah ya Rasulullah, di mana bahagia itu ya Rasulullah? Dan kebahagiaan itu kita temukan dalam sebuah keluarga. Ya. Ini keluarga. Orang bahagia yang sejati itu adanya dalam keluarga. Al-khalwatu hahuna, bahagia itu di dadamu. Nah ini ya. Maka saya kisahkan tadi. Maka orang itu ketemu sakinah. Min ayatihan khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jika kau mudah berkeluarga, kita kau akan tenang. Janakum mawaddah warahmah, dan kau akan menuju dalam keadaan mahabbah, warahmah, dan khawatir. Di situ kan khawatir dengan kebahagiaan pasangannya dan bersama-sama membangun kebahagiaan. Nah artinya di sini tidak harus si kaya. Bagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, dengan kadang makan, kadang 3 hari tidak makan. Dia artinya apa? Dia sangat kekurangan. Tapi di situ ditemukan keluarga terindah menjadi rujukan dalam keluarga Muslim, yaitu Fatimah Zahra. Fatimah Zahra, putri tercinta baginda Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Dan di sisi lain, orang kaya apa enggak bahagia? Ya kaya bahagia. Ketika Sayyidina Utsman, ya, kalau Zunnuraini yang menikah dengan Atikah, ya, dan kekayaannya yang berlimpah. Jadi kita tidak, ketika semuanya itu bisa menjaga, yang dalam keadaan sederhana dia bersabar, dan ketika diberi kecukupan dia bersyukur, nah pastilah. Maka alat-alat untuk menebus kebahagiaan itu sebenarnya satu dalam keluarga Islam itu. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jika engkau mampu menjaga sholat 5 waktumu, begitu juga sholat-sholat tengah yang berat, yaitu antara sholat subuh dan asar. Ini bisa dijaga. Bagaimanapun kondisimu, engkau insya Allah lahumul busro fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bahagiamu tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat nanti. Demikian Mbak Tata. Baik, silakan yang lainnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Tata. Sama siapa di mana? Kusmini Mbak Tata. Iya, sampai hafal Ustadz ya. Iya, Pak silakan Ustadz. Hafal Mbak Tata. Iya, silakan. Iya, assalamualaikum Mbak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu, sehat? Iya, sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz juga sehat. Alhamdulillah, doanya makasih. Doanya. Pak Ustadz, ini aja kepala desa. Dulunya nggak milih Pak Ustadz. Nah, sekarang dia jadi itu nggak dianggap seperti anak tiri itu Pak Ustadz. Nah, itu namanya mengayomi apa enggak Pak Ustadz? Soalnya dia tahu kalau seorang itu nggak milih Pak Ustadz. Nah, itu aja Pak Ustadz, Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
Karena kita itu segala sesuatu itu gini ya. Kita gambarkan gini, Mbak Tata ya. Oh, yang dia itu kan banyak ya. Kadang kita jalan ya, seperti jalan. Jalan kadang nyapa, kadang enggak misalnya ya. Mungkin karena pas tergesa-gesa atau ada urusan yang penting. Begitu juga seorang pemimpin itu seyogyanya, bukan siapapun itu ya harus direngkuh menjadi anaknya. Bukan masalah menjadi pendukung atau tidak menjadi pendukung. Ketika beliau sudah menjadi pemimpin di wilayah itu, berarti tidak ada tanpa kompromi, seluruhnya adalah anak. Kalau toh dengan kondisi sekarang, mungkin bahasa diayomi atau diayomi itu, ya kita berhusnudon saja. Mungkin ada permasalahan, ada apa, prioritas ya, ada satu masalah atau apa yang lebih penting misalnya kan, kadang gitu. Jadi yang jelas kita buang jauh-jauh ana idza dhanni abdi, apa itu, aku tergantung dari prasangka hambaku, dan jauhkanlah don wa inna ba'dodon ismun, disangka-sangka, menduga, oh pilih kasih itu, mungkin jauhkan rasa-rasa itu. Wa inna ba'dodon ismun, bahkan prasangka itu sangat jelek. Itu jadi artinya doakan saja dengan pemimpin kita. Tugas besar kita sebagai rakyat adalah menentukan bidu'ail fuqara. Kita ini kadang yang orang biasa ini tidak pernah berdoa. Kalau kita lihat di netizen di medsos, di Mbak Tata, isinya apa itu? Menjustifikasi, satu, dua, mendiskreditkan, tiga kan membuli itu. Jadi tidak ada redaksi yang ya Allah, Allahumma yassir alaina, ya Allah mudahkanlah negeri kami ini, mudahkanlah, ya, jadikanlah pemimpin kami ini jadi pemimpin yang istiqomah, yang menyayangi, seperti udara. Kalau udara itu kalau menyayangi kan tidak pilih kayak seperti lagunya Mas Iwan, seperti udara kasih yang kau berikan. Nah, itu. Jadi badi'us samawati wal ardi, ya Allah, limpahkan kasih sayangmu kepada pemimpin melampaui langit dan bumi. Jadi bila seperti itu, insya Allah, karena doa mukul ibadah itu kan, doa adalah pusaka dari menjadi apa, dari ibadah menjadi satu yang paling utama. Jadi mustokoning ibadah itu Mbak Tata ya. Baik, sudah dijawab ya. Saya bacakan WhatsApp yang udah masuk. Assalamualaikum Ustadz, ini di luar tema ya, dari Pak Zulkarnain. Ustadz, penanggalan Islam atau kalender Hijriah itu berlaku sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW atau di masa Khalifah Umar bin Khattab. Pertanyaannya, dari mana pengambilan data sejarah peristiwa Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Yunus dalam perut ikan, Nabi Musa membelah laut, dan sebagainya? Katanya terjadi pada bulan Muharram atau 10 Muharram, sementara peristiwa tersebut sebelum penanggalan Hijriah. Nah, mohon pencerahannya Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Wafi riwayatin, penanggalan ini pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab ya. Jadi untuk tahun Hijriah itu maka dikisahkan ada beberapa dalam musyawarah besar itu. Yang pertama diawali dengan Maulidur Rasul ya. Jadi bagaimana kalau penanggalan Islam ini diawali dengan kelahirannya baginda Rasulullah
banyak yang tidak ada khilafiyah ya, ada perbedaan. Terus pada zaman Isra Mi'raj, dalam perjalanan Isra Mi'raj. Nah, di Isra Mi'raj itu juga terjadi khilafiyah. Juga dalam banyak peristiwa-peristiwa zaman Rasulullah, mungkin dalam Badar Kubro ya, dalam ekspedisi Badar Kubro, pertempuran Badar Kubro di Lembah Badar yang diukir dalam Al-Quran, Yaumal Takol Jam'an. Kalau Mbak Tata pernah bertadarus akan ketemu redaksi itu kan. Yaumal Takol Jam'an, yaitu dalam pertempuran Badar Kubro, dalam pertempuran dua rombongan itu. Kam yang fiatin qalilah walibat katsirah di situ kan. Nah, ternyata tentara Islam yang 313 di situ mampu mengalahkan tentara Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Sehingga terakhir bagaimana kalau dari Mekah hijrahnya baginda Rasulullah ke Madinah. Nah, itulah terjadi jumhur, ada kesepakatan besar pada para sahabat. Jadi di situ itulah menjadi awal penanggalan Islam yang bermuara pada hitungan Qamariyah. Nah, itu. Jadi di situ itulah. Jadi tancapan pertama hitungan Muharram itu pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Demikian. Baik, sudah dijawab ya pertanyaannya. Lanjut lagi, itu tadi pertanyaan Pak Zulkarnain. Sekarang belum ada lagi WhatsApp-nya. Oke, silakan kita ke telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata. Sama siapa? Di mana? Sama Pak Jumadi, daerah Lubai nih Mbak. Pak Jumadi, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Ini Ustaz yang kutanya. Iya. Kan misalnya dapat kebahagiaan ya Ustaz di keluarga atau dapat rezeki ini, waktu kebahagiaan itu tidak lama ini diingat ini Ustaz, paling lama sehari. Nah, tapi apabila kita dapat kesusahan yang tidak menyenangkan ini Ustaz ya, lama itu ingat sama Ustaz, 2-3 hari baru hilang, padahal lama seminggu masih ingat ini. Gimana ini Ustaz caranya Ustaz? Pacar bisa begitu nih Ustaz. Jadi mohon pencerahannya Pak Ustaz. Mbak Tata, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan sungguh jika engkau akan mengingat-ingat karunia, keberkahan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. Jadi memang seperti itu manusia, yazidu wa yankus. Berarti bertambah, kadang ada syukurnya, ya kan? Syukur imannya menguat, keimanannya menguat. Begitu ketika di dalam masjid, dia berubah, bersorban, sholat dengan khusyuknya. Tapi ketika sudah keluar, itu amaliyahnya, berbicaranya dan sebagainya itu tidak mana. Begitu juga ketika diberi rezeki, sedikit bersyukur, dan besoknya lagi ketika ada masalah, dia lupa timbul. Maka Al-Quran menasihatkan siapa wal kadiminal ghaid, orang-orang yang mampu menjaga amarahnya, itu juga termasuk orang bahagia, termasuk dalam riwayat lain dijelaskan isbiru wasabiru warabitu, kan itu kan. Bersabarlah dan kokohkanlah dan tetapkanlah dalam kesabaranmu, kuatkanlah. Jadi gitu. Jadi ketika kita kita itu bersungguh-sungguh
Dan siapa alladzina jahaduna fina, alladzina jahaduna fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Jadi ketika orang itu bersungguh-sungguh untuk menuju jalan kepada Allah, pasti akan ketemu kebahagiaan. Pasti akan ketemu kebahagiaan. Yakinlah. Maka dari itu bahagia pasti. Ketemu orang itu ya baik semua. Maka jangan ada prasangka gini-gini. Karena apa yang ditimpakan kepada kita itu adalah desain style. This is style of beautiful. Jadi style terindah dalam my life dan kehidupan kita itu ya itu kita kadang diarahkan bertemu dengan siapapun, bertemu dengan orang baik itu karena qadratullah, bertemu dengan mungkin kejadian yang tidak menyenangkan itu adalah tambe menjadi pengingat kita dapat menjadi likafarati dunub, menjadi menembus kesalahan-kesalahan kita yang kemarin. Bukankah manusia itu makhlul khata' wan nisyan, kan gitu kan? Manusia itu tak pernah lepas dari kesalahan dan kealpaan. Sehebat apapun itu manusia, kalau tidak pernah lepas, bukankah Nabiullah Adam sendiri ketika ditanya, anak junyi, ya Abu Adam, wahai ayah handaku, wahai kakekku Adam, tentulah kami, kemasan kami ya Nabiullah Adam, wahai anak cucuku, urusanku dengan ibumu Hawa dalam peristiwa di surga khuldi ini aku belum mampu. Bagaimana nanti di penghujung ceritanya. Begitu juga dan seterusnya. Bagaimana Nabi Nuh yang tidak dengan putranya Kan'an dan istrinya, sehingga dalam khutbahnya beliau berdoa jagat raya ini diberi banjir gitu kan. Dan begitu juga Nabi Musa ketika ada orang Yahudi tidak bisa dilerai dalam percekcokannya, langsung dilerai, dihantam sampai meninggal dunia di situ itu. Jadi jangankan kita, ulul azmi, nabi-nabi yang dahsyat, yang mengalami ba'idun syadid, nabi-nabi yang mengalami perjalanan hidup yang dahsyat, itu juga pernah begitu. Lebih-lebih kita. Nah, sebaik-baik orang yang mengalami itu adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sebaik-baiknya orang yang mengalami kekeliruan itu adalah menuju taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Yakin lebih-lebih di era milenial ini banyak itu? Ya banyak satu manipulasi, banyak makar, banyak cerita-cerita hoak, banyak lagi itu yang diisyaratkan ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur. Tidak ada redaksi hadis yang sampai dikuatkan 3 kali kecuali tentang hadis hoak. Nanti akan terjadi di tahun 2025 nanti berita-berita hoak itu. Jadi ketika itu kita merujuk kepada Rasul, pasti akan dibantu oleh Allah. Jangan sesulit apapun pasti akan ketemu kebahagiaan. Demikian Mbak Tata. Baik, lanjut lagi silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata. Sama Pak Abu Bakar ya? Ya. Silakan Pak. Bakar sehat ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat Ustaz. Begini Ustaz, kebahagiaan rumah tangga bukan saja terletak pada harta dan benda, tapi namun terletak pada saling pengertian, ketekunan,
keuletan dan kesabaran. Nah, jadi untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki itu saling pengertian ini, Ustaz. Nah, bagaimana untuk cara-cara menanamkan saling pengertian ini antara suami dan istri, Ustaz? Ya, itu aja, Ustaz. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibantu Mbak Tata, kurang volumenya. Bagaimana menjaga kebahagiaan keterentaman suami istri gitu? Oh iya. Suami istri untuk menjaga, sebenarnya sangat mudah konsepnya ya. Ketika sudah satu, maka tidak ada kehidupan apapun. Pernak-pernik itu, kita kadang melihat ya, hafidun nikah, jagalah nikahmu, hafidun nikah. Orang-orang yang nikah itu adalah gini, istri-istrimu itu akan menjadi ratunya bidadari di surga, gitu kan. Istri-istrimu akan menjadi ratu bidadari di surga. Ketika di dunia terjadi firqah, kok kita berani? Karena nikah itu misakon ghalidha, sebuah mozaik terindah, sebuah desain terindah yang didesain Allah untuk kebahagiaan kita. Nikah itu misakon ghalidha, satu rajutan agung, satu untaian yang mulia, satu untaian jalinan kasih yang mahmuda. Di situ ada halalan thayyiban, dan di situ ada samratul qalbi. Bahkan dalam pernikahan itu menjadi satu lidawamu zikri, menjadi penyambung kontinuitas zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waladun soleh, anak-anak yang soleh yang akan selalu mendoakan kita di saat kita sudah tiada, itulah sumber-sumber kebahagiaan kita di alam barzah nanti. Jadi di situ investasi kita. Lah kok di sini kita berani membuat merusak, menghancurkan, mendistorsi dari sebuah bangunan terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalih apapun, maka tujuan besar dari pernikahan itu akan gagal. Maka kehidupan rumah tangga itu akan melahirkan generasi-generasi yang ada toksin di kolbi, akan ada racun-racun generasi dalam hati, dan kita akan menjadi penebar racun generasi itu ketika ibunya, ayahnya itu terjadi firqah atau perpisahan, perceraian, baik talak maupun gugat, begitu kan, baik tolak maupun gugat. Sehingga pasti, bahkan Islam mengajarkan jangan tampilkan apapun. Ketika ada perselisihan dengan suami, dengan istri, ya jangan sampai anak-anak kita mendengar. Itu akan sangat melukai. Begitu juga sudah Bagas, sudah oma opa masih bebalah. Sudah tua masih cak budak pula. Ini kan, mau kapan dewasanya kan? Apa yang kita perselisihkan? Bukankah dia sudah melampaui kan? Kalau istri sudah mencurahkan waktu, umur, sisa semuanya, dia berdarah-darah memperjuangkan untuk duriah kita, anak cucu kita. Tegakah kita melukai perasaannya kan, gitu kan? Menyukai. Dan begitu juga seorang istri, suami yang meskipun tidak bisa membuat sebuah testimoni, tidak bisa membuat deskripsi tentang sebuah cinta, ketika pulang hanya diam saja. Memang stylenya suami seperti itu, tapi kita lupa
bahwa kasih sayang suami itu melampaui langit dan bumi. Meskipun dia tidak bercerita, bukankah tetesan-tetesan keringat yang dia kisahkan itu adalah bukti kasih sayangnya kepada keluarga? Bila ini sudah menyatu, saling ikram wa ta'zim, saling memuliakan, saling menghargai, itu udah gitu, insya Allah pasti bahagia. Kadang kita itu egoisitasnya merasa kalau kehebatan nian itu, ini yang itu, tak gerot nian ini kan, jangan seperti itu. Karena saya seperti ini, itu karena hanya atas izin Allah. Saya begini ini, maka seperti itu kembali lagi. Jika semua itu dilaksanakan, maka di penghujung kehidupan nanti, fi riwayatul ukhra dijelaskan juga. Nah, apa ini? Ada Aisyah, itu tadi, kullukum finnar, semua orang tidak melihat, Mbak Tata, sulit untuk menerima kebahagiaan. Nar di situ diterjemahkan bahwa kehidupan rumah tangganya ya bebalah, pagi-pagi bebalah, siang hari bebalah, malam hari tambah parah balahnya lagi. Ya, itu kan. Dan terus gimana? Ila wahidan ma huwa ya Rasulullah. Seorang sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Orang-orang yang menemukan kebahagiaan dalam kehidupan di era milenial ini ya Rasulullah, allazi na yuhyuna sunnati indal fasadin. Jika orang itu mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah, dia mencintai fakir miskin, sering membantu janda tua, ya kan? Lebih sekarang itu pondasi dasar kebahagiaan itu tak loman, bahasanya itu suka memberi kepada miskin dan makrobah, insya Allah. Jadi Mbak Tata, tradisikan tiap Senin berikanlah itu sedekah. Halo Mbak Tata. Iya Ustadz. Berikan sedekah ya 20.000 gitu ya. Entah ke siapa miskin, dan di situ baik wa itaidil qurba, kalau ada dari keluarga dekat kita, itu akan menjadi mahabbah, tambah kasih sayang, dan kita dijauhkan dari seperti itu. 20.000 tradisikan, tidak mati kita, tidak kalau anak kita itu akan menjadi miskin. Tidak usah yang tahu siapa kan, akan menjadi untuk kasih sayang. Dan juga sunnah-sunnahnya Rasulullah banyak, tidak usah banyak, jangan unian kan. Hari Senin, Kamis itu puasa, ya kan. Maka insya Allah tidak ada orang yang sakit, Mbak Tata. Sekarang ini orang baru umur 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun, nah kena stroke. Nah, karena tidak tahu rumusnya. Ketika engkau, uang yang kau tumpuk itu kan adalah racun itu kan. Racun itu. Loh, kok kita makan? Itu gimana? Begitu. Bahkan itu melebar ke keluarga kita. Kenapa keluarga kita bebalak? Karena kita itu tidak melaksanakan sunnah. Tak puasa, itu kan. Jengok bininya itu, jengok kero. Itu. Ya, tapi kalau kita puasa, jengok bini itu, cak bidadari. Kangen antara asar dengan maghrib. Aku lah kangen, mah. Kamu itu tambah belaga, itu tambah tua, kamu tambah belaga. Ini. Itu, Mbak Tata. Mbak Tata putranya berapa? Belum menikah Ustadz. Alhamdulillah, yang jodoh, Masya Allah. Amin, Ya. Bekas bekas. Nah, kalau enggak nikah, enggak ketemu surga nanti. Iya, tapi nggak apa-apa, ini kan ilmu ya Ustadz ya, sebelum. Ya, insya Allah dimudahkan. Amin, terima kasih Ustadz. Jadi gitu Mbak Tata ya. Iya. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya, dari Pak Zulkifli di Banyuasin.
Ustadz, sering saya ini mendengar apabila satu hari masuk bulan Muharram tidak ada hujan, maka satu bulan juga kita mengalami kemarau dan seterusnya. Apakah hal-hal seperti ini atau cerita seperti ini memang benar atau sebaliknya? Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Dalam kasajarah itu gitu kan. Jadi sebenarnya wasyamsu tapi ayatul ukhra wasyamsu tajri mustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil adim. Jadi itu sebenarnya kebiasaan gitu kata ya. Memang ilmu, kalau bahasanya Mbah Yai Maimun itu ilmu titen. Ilmu titen biasanya kalau bulan Agustus itu kan biasanya kan kemarau. Jadi kalau Januari itu hujan berapa hari, hujan berhari-hari. Desember itu gede-gedenya sumber, berarti kan musim penghujanan gitu. Jadi memang seperti itu dalam Al-Quran. Bukankah fenomena masa lampau, laqad kana qasasihim, fenomena kejadian pada masa lalu ya, itu ibrah, menjadi referensi, menjadi sebuah rujukan bila engkau jadi orang-orang yang berakal. Jadi memang ada itu rujukannya, itu ya. Ya. Baik. Dalam Al-Quran. Ya. Baik, sudah dijawab pertanyaannya, dan pertanyaan Pak Zulkifli tadi itu pertanyaan terakhir dari pendengar kita ya Ustadz. Kita harus akhiri perbincangan kita di pagi hari ini karena waktu gitu ya Ustadz ya. Sudah menunjukkan mau mendekati pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum diakhiri Ustadz, apa yang mau disampaikan kembali untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, silakan. Iya. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih Mbak Tata atas ikhtiarnya. Mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini adalah satu, inti salu awamirillah, bentuk ketaatan kita kepada perintah-perintah yang Allah harapkan dari kita. Bukankah setiap pribadi kita ini adalah menjadi mutiara-mutiara pemancar kebaikan, menjadi penerus. Dalam Al-Quran dijelaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kamu itu adalah sebaik-baik umat, di mana setiap pribadi dari kamu, pribadi muslim itu selalu mengajak ukhrijat linnasi, mengajak manusia keluar dari ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kebaikan, memberikan solusi dalam kehidupan rumah tangga, ya, menjadikan penerang di masa gulita, dan menetralisir hal-hal yang tidak baik, ya kan, menetralisir permasalahan menjadi problem solving dari teman-temannya. Jadi insya Allah itulah rombongan orang-orang yang disinyalir dalam Al-Quran menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita, ikhtiar kita yang bagikan debu ini nanti tetap istiqomah. Pak Tata juga dalam mutiara pagi diberi keistiqomahan. Amin. Sampai kapanpun itu menjadi jariah kita ya. Menjadi jariah kita, menjadi kebaikan kita. Dan akan menjadi samanun bukhro hayat itu, menjadi tebusan-tebusan
menjadi mahar kebahagiaan, kata bagi kita semua, bagi RRI juga. Karena tanpa ini, ya, dunia jagat raya ini akan dilibas oleh Allah. Ad-dunya umma wa ma fiha, dan apa-apapun yang ada di jagat raya di dunia ini dilaknati oleh Allah. Sehingga mungkin RRI dengan program-programnya itu semuanya dengan ila alim wa mutalim, kecuali RRI masih menyampaikan mutiara pagi, hafizullah, insyaallah akan dijaga oleh Allah sampai yaumil kiamah. Demikian yang sederhana, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita. Kalau banyak kekurangan itu tidak lain karena kebodohan kami, banyak kata-kata yang melukai, yang tidak berkenan. Saya mengaturkan beribu-ribu maaf. Penghujung kita tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1